Ketika korupsi menyentuh dunia pendidikan, amarah publik meledak. Ada yang bersorak, akhirnya terungkap. Ada pula yang bertanya, apakah ini murni penegakan hukum atau ada agenda politik? Penetapan Nadiem Makarim, mantan Mendikbudristek, sebagai tersangka kasus pengadaan Chromebook 1,98 triliun rupiah, mengoyak rasa keadilan sekaligus menyalakan perdebatan. Dari ruang kelas, ruang sidar, sampai ruang rapat yang senyap. Malam penetapan, ia langsung ditahan 20 hari. Di balik headline itu, ada kronologi, aktor, dan konsekuensi besar bagi tata kelola pendidikan kita. Menurut paparan Jampitsus Kejagung, Nadiem diperiksa berulang sebelum ditetapkan tersangka pada 4 September 2025 dan ditahan di Rutan Salemba untuk kepentingan penyidikan. Kerugian negara sementara ditaksir 1,98 triliun rupiah. Angka masih menunggu finalisasi BPKPP. Pasal yang disangkakan, Pasal 2 Ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor, Junto Pasal 18, Junto Pasal 55 KUHP. Selain Nadiem, total 5 tersangka disebut Kejagung, termasuk 2 ex-direktur teknis di Kemendikbudristek, seorang staf khusus menteri, dan seorang konsultan infrastruktur TIK. Susunan ini menunjukkan dugaan keterlibatan kebijakan di level pimpinan sekaligus eksekusi teknis di bawahnya, rantai keputusan yang akan diuji di pengadilan. Kejagung memaparkan pada awal 2020, Nadiem bertemu pihak Google Indonesia membahas program Google for Education berbasis Chromebook. Padahal, menurut penyidik, uji coba 2019 disebut gagal untuk sekolah-sekolah 3T. Namun, surat ke Google tetap dikirim dan proyek TIK didorong berjalan. Pada 6 Mei 2025, disebut ada rapat tertutup via Zoom dengan kewajiban peserta memakai headset, membahas pengadaan dan kelengkapan TIK berbasis Chromebook, sebuah detail yang memantik spekulasi publik tentang transparansi proses. Semua ini masih sebatas narasi penyidik dan akan diuji di persidangan. Sehari penetapan, media menampilkan potret Nadiem berbaju tahanan oranye, tangan dibergol, simbol kuat langkah hukum yang menegaskan fase perkara telah beranjak dari penyelidikan menuju proses penuntutan. Di luar pokok perkara, LHKPN Nadiem diberitakan sekitar 600 miliar rupiah. Angka ini memantik dua persepsi. Ada yang menilai tak butuh korupsi, namun ada pula yang mengingatkan bahwa kekayaan pribadi tidak otomatis menyadakan potensi konflik of interest atau penyalahgunaan wewenang dalam pengadaan. Kembali, pembuktian yuridislah yang akan bicara. Di gelanggang opini, ada pengacara dan tokoh yang menyorot pola perkara serupa. Misalnya komentar yang membandingkan dengan kasus lain yang tanpa aliran uang, mendorong debat apakah unsur kerugian negara cukup tanpa suap langsung. Di sisi lain, muncul desakan dari sebagian kelompok agar penegak hukum memperluas penelusuran ke figur-figur politik yang diduga terkait ekosistem digitalisasi pendidikan. Penting dicatat, ini masih klaim dan dorongan opini, bukan kesimpulan hukum. Kasus Chromebook ini menohok 3 hal. Pertama, tata kelola pengadaan, dari penetapan kebutuhan, uji coba, hingga vendor atau ekosistem. Apakah seluruh prosedur dan studi kelayakan diindahkan, terutama untuk sekolah 3T yang memiliki tantangan jaringan, listrik, dan pemeliharaan? Kedua, integritas kebijakan publik. Bila perangkat yang diadopsi lahir dari dorongan ekosistem tertentu tanpa evaluasi objektif, maka kebijakan berisiko menjadi produk pemasaran, alih-alih solusi pendidikan. Ketiga, kepercayaan publik. Pendidikan adalah layanan dasar. Ketika anggarannya bermasalah, efeknya bukan hanya defisit fiskal, tetapi hilangnya jam belajar efektif, perangkat mangkrak, dan motivasi siswa guru yang merosot. Temuan dan sangkaan Kejagung, rapat senyap, kelanjutan proyek pasca uji coba gagal, serta konstruksi peran antar aktor menjadi inti perkara yang akan menguji akuntabilitas era digitalisasi pendidikan. Penetapan tersangka dipandang sebagai sinyal penguatan penegakan hukum sektor pendidikan dan peringatan bagi program digitalisasi yang serampangan. Publik menilai wajar jika kerugian negara besar diusut tuntas siapapun aktornya.
Sebagian kalangan menilai perkara kebijakan kerap ditarik-tarik menjadi kasus pidana. Perdebatan berkisar pada niat koruptif versus salah kelola, aliran uang versus kerugian negara, hingga kemungkinan tarik-menarik kepentingan politik. Sejumlah pihak juga mendorong agar penelusuran tak berhenti pada satu nama, melainkan menyapu bersih rantai pengambilan keputusan lintas lembaga, jika memang ada. Lalu langkah apa yang seharusnya dilakukan? Audit forensik menyeluruh, bukan hanya harga dan spesifikasi, tetapi kesesuaian kebutuhan sekolah 3T, readiness jaringan, dan rencana perawatan. Publikasi ringkas hasil audit agar masyarakat paham. Vendor agnostic policy, tetapkan standar terbuka, open standards, dan interoperability perangkat lunak, perangkat keras. Hindari ketergantungan pada satu ekosistem tertutup. Uji coba bertahap dan evaluasi dampak belajar. Program skala nasional wajib melewati pilot yang terukur, indikator keberhasilan jelas, dan exit plan jika gagal. Perlindungan whistleblower dan e-procurement end-to-end. Semua proses, notulen rapat pengadaan, dan justifikasi teknis diarsipkan digital, dapat diaudit dan mudah dilacak. Jika terbukti ada kerugian negara, lakukan aset recovery maksimal untuk dialihkan ke remediasi pembelajaran, perangkat perpustakaan digital, pelatihan guru, dan infrastruktur internet sekolah. Kasus Chromebook ini akan menjadi cermin. Apakah kita belajar dari proyek gagal atau mengulang pola lama dengan wajah baru? Jika penegak hukum tajam dan transparan, pendidikan bisa kembali pada tujuan mulianya, mencerdaskan, bukan memperkaya segelintir. Sekarang giliran Anda. Apakah penetapan tersangka adalah babak bersih-bersih atau sekedar membuka kotak Pandora yang lebih besar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bagikan video ini agar lebih banyak yang mengawasi prosesnya, dan subscribe supaya kamu tak ketinggalan update investigasi berikutnya.